It is time for retribution. Film ini berjudul The Batman yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang psikopat pembunuh berantai yang ingin melibatkan Batman dalam beberapa aksinya. We'll race through the streets in terror. It's time for the lies. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film dimulai, seorang wali kota Gotham Don Michelle sedang menonton dirinya sendiri di TV yang sedang berdebat melawan pesaing politiknya yaitu Bellariel. Teleponnya berbunyi dan setelah menerima telepon itu tiba-tiba seorang pria bertopeng datang membunuhnya. Hari itu warga kota sedang merayakan Halloween. Beberapa kejahatan terjadi pada malam itu. Di scene itu, Batman menerangkan tentang siapa dirinya. Ia mempunyai lampu sebagai tanda jika kota sedang membutuhkannya. Banyak yang menganggap ia bersembunyi di balik bayangan hingga ditakuti para pelaku kejahatan. They think I'm hiding in the shadows. Di salah satu stasiun kereta, beberapa preman sedang mengganggu orang yang berjalan sendirian. Tiba-tiba Batman datang untuk menolongnya. Please don't hurt me. Batman kemudian pergi ke TKP pembunuhan wali kota bersama Gordon. Ia sempat ditolak oleh polisi di situ karena dia dianggap aneh. Di dalam pemeriksaan, mereka menemukan beberapa petunjuk. Pelaku pembunuhan memotong jempol wali kota dan meninggalkan pesan untuk Batman berisi teka-teki yang mesti dipecahkan. Just me and you. Bruce Wayne atau Batman kemudian kembali ke markasnya untuk mendalami pembunuhan itu bersama Alfred. Di sela pembicaraan tentang itu, Alfred meminta Bruce untuk memperhatikan warisan keluarganya. Tapi seolah Bruce tak peduli dan ia meminta Alfred untuk tidak membahas hal itu karena ia bukan ayahnya. You're not my father. Waktu berganti, Bruce mendekati Alfred dan mencoba memecahkan teka-teki yang ditinggalkan pelaku itu. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya berhasil menemukan kata sandinya yaitu drive. Bruce kemudian menjadi Batman dan memeriksa kendaraan wali kota dengan rekan polisinya yang bernama Gordon. Ternyata benar, sebuah gunting sedang menancap pada ban mobil itu. Lalu Batman mencari port USB untuk mencari drive flash disk. Drive itu ditemukan dengan gantungan yang berbentuk jempol tangan. Dan ternyata fungsi jempol itu adalah untuk membuka akses drive-nya. Drive itu berisi beberapa foto wali kota dengan orang-orang di sebuah bar iceberg. Di dalam foto itu mereka mengenalinya, di antaranya yaitu Penguin dan Falcon. Tapi mereka penasaran dengan salah satu wanita yang bersama wali kota dalam foto itu. Batman kemudian pergi ke bar untuk menemui Penguin dan mencari tahu tentang wanita yang ada dalam foto itu. Ketika Batman dan Penguin bicara, tiba-tiba seorang wanita datang menemui Penguin. Wanita itu sempat melihat foto itu dan kemudian menatap Batman. Setelah wanita itu pergi, Penguin mengatakan tidak tahu dan menyarankan Batman untuk menanyakan pada istri wali kota. Why don't you ask Mitchell's wife? Maybe she knows. There's anything else I can do? Batman kemudian mengikuti wanita yang tadi bertemu di dalam bar dan memperhatikannya dari jauh. Wanita itu bernama Selina, dan ternyata ia adalah Catwoman. Selina lalu berganti pakaian dan pergi. Batman lantas mengikutinya. Selina kemudian sampai di suatu tempat brankas penyimpanan barang, dan dia terlihat sangat ahli dalam membobol brankas tersebut. Batman datang mengejutkan Selina dan mereka pun berkelahi. Ia berhasil merampas identitas seseorang yang bernama Kosolov Anika dari tangan Selina.
Kemudian Batman mengira bahwa wali kota menyakiti wanita itu dan akhirnya Selina membunuh wali kota. Selina mencoba merebut kembali identitas itu tapi penjaga datang ke tempat itu. Setelah penjaga itu pergi, Selina menjelaskan bahwa ia tidak membunuh wali kota. Lalu Batman mengajak Selina untuk menemui Annika, tapi ketika sampai di rumah itu terlihat berantakan dan Annika sudah tidak ada. Batman kemudian menonton TV yang menyiarkan ancaman dari Riddler yang mengaku telah membunuh wali kota. Dalam video itu Riddler sedang bersama orang yang akan dibunuhnya. Ia juga mengatakan akan melakukan pembunuhan lagi dan lagi hingga penghakiman kota tiba. Batman dan Gordon kemudian memeriksa korban pembunuhan Riddler berikutnya yang juga seorang pejabat kota. Riddler juga meninggalkan pesan untuk Batman yang berisi teka-teki untuk dipecahkan. Batman kemudian meminta bantuan Selina dan memasang alat pengintai untuk melihat ke dalam bar di mana para pejabat target Riddler itu berkumpul. I need to see in there. Selina kemudian masuk dan melihat salah satu pejabat kejaksaan. Ia menoleh dan pejabat itu menghampirinya untuk mengajaknya bergabung dengan mereka. Di situ semuanya adalah pejabat kejaksaan. Pejabat itu lalu mengatakan kekhawatirannya tentang Riddler dan tentang seorang pengadu. Lalu Batman meminta Selina untuk mencari tahu tentang pengadu itu. Pejabat itu mengatakan bahwa ia mempunyai informasi tentang Salvatore Maroni, yang jika info itu tersebar maka seluruh kota itu bisa hancur. Lalu kemudian wanita di samping pejabat itu berbicara bahwa karena pembahasan itu seorang wanita Rusia hilang. Mendengar itu Selina langsung mengira itu adalah temannya Annika dan ia langsung menanyakan tentang itu. Tapi wanita itu malah pergi. Selina langsung mengikuti wanita itu karena ia ingin mengetahui keberadaan Annika. Selina mengejar wanita itu dan kemudian menanyakan keberadaan Annika. Tapi wanita itu menolak untuk menjawabnya hingga hal itu membuat orang lain mengira mereka sedang bertengkar. Di situ Selina bertemu dengan Falcon dan berbicara sebentar. Selina kemudian pergi ke kamar mandi dan melepaskan alat pengintainya karena ia hanya ingin mencari keberadaan temannya. That's not what it looked like. Wait, no. No! Pulangnya pejabat kejaksaan itu menghampiri Selina untuk mengajak pulang bersama. Tapi Selina menolaknya. Ia kemudian masuk ke dalam mobil tapi ternyata Riddler sudah di dalam dan menyerangnya. Batman menemui Gordon untuk memberikan info yang telah didapatnya. Kemudian ia bertemu Alfred dan berencana akan menghadiri acara kepergian wali kota karena ia mengira Riddler pasti akan datang pada acara itu. Di situ Alfred memberitahu bahwa ia telah memecahkan teka-teki dari Riddler. Jawabannya berasal dari bahasa Spanyol yang artinya tikus bersayap. Rat with wings. Bruce Wayne kemudian pergi ke acara itu. Sesampainya di tempat acara, ia melihat Falcon datang dengan seorang wanita. Ia kemudian berusaha mendekati tapi dicegah oleh anak buahnya. Melihat Bruce ada di situ, Falcon kemudian menghampirinya dan bercerita bahwa dulu ayah Bruce telah menolongnya. Right here, in our hospital. So we showed up on his door. Ketika acara itu berlangsung, tiba-tiba mobil menerobos masuk ke acara itu. Polisi langsung datang mengepung dan meminta pengemudinya keluar. Pengemudi itu keluar dan ternyata ia adalah Gil Coulson, pejabat kejaksaan. Ia keluar dengan bom di lehernya sambil memegang sebuah ponsel. Tak lama ponsel itu berdering. Coulson kemudian menunjukkan tulisan di dadanya yang bertuliskan bahwa itu untuk Batman. Polisi langsung bertindak cepat mengevakuasi orang-orang pergi dari tempat itu. Setelah beberapa waktu, Batman datang ke tempat itu. Ia kemudian membuka pesan yang berisi agar ia mengangkat panggilan ponselnya. Batman menjawab panggilan itu dan berbicara dengan Riddler sebentar. Lalu Riddler berbicara pada Coulson dan memberikan teka-teki pada Coulson. Jika Coulson bisa menjawab 3 pertanyaannya dalam waktu 2 menit maka ia akan bebas, tapi jika tidak ia akan diledakkan. Benar saja Coulson tidak bisa menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaan itu adalah ia harus memberitahukan nama orang yang telah menyuapnya. Ia tak menjawabnya karena ia takut penyuap itu akan membunuh keluarganya. Bom itu kemudian meledak yang membuat Batman terpental dan pingsan. Melihat Batman pingsan, polisi ingin membuka topengnya tapi dia keburu sadar. Batman melakukan perlawanan hingga polisi punya alasan untuk menangkapnya.
Gordon lalu berusaha melindunginya dengan berpura-pura ingin mengajak Batman bekerja sama. Pada saat Gordon menyampaikan maksudnya, Batman melihat salah satu polisi yang pernah ia lihat di dalam iceberg. Polisi itu bernama Kenzie. Lalu Batman memukul Gordon sesuai permintaan Gordon dan kabur melewati atap gedung. Batman dan Gordon kemudian bertemu. Mereka membahas seseorang yang disebut Coulson sebagai pengadu itu. Karena menurut mereka jika ingin menangkap Riddler mereka harus menemukan pengadu itu dulu. Kemudian mereka mulai mengawasi orang-orang yang berada di iceberg dan mengikutinya. Mereka sampai di sebuah tempat produksi narkoba yang masih beroperasi. Mereka mengira bahwa penutupan dan penangkapan gembong narkoba selama itu hanyalah sandiwara. Lalu Batman mendengar motor datang yang ternyata adalah Selina. Selina datang ingin merampas uang dari tempat itu dan Batman menghampirinya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Penguin dan orang-orangnya menembaki mereka dari dalam. Melihat itu Gordon berusaha membantu. Tapi ketika Penguin melihat mobil Batman di kejauhan Penguin langsung kabur meninggalkan tempat itu. Selina berhasil mengambil sebagian uang Penguin. Sedangkan Batman kejar-kejaran dengan Penguin. Batman dan Gordon kemudian menginterogasi Penguin dan menuduhnya sebagai pengadu itu. Penguin menyangkalnya kemudian Gordon memberitahukan tentang teka-teki bahasa Spanyol. Tapi menurut Penguin, bahasa Spanyol yang Gordon katakan itu salah. Penguin membenarkan kata-kata itu yang akhirnya Batman bisa memecahkan teka-teki itu dan bisa berkomunikasi dengan Riddler. Dalam komunikasi itu Riddler memberikan teka-teki yang jawabannya adalah yatim piatu. Dari teka-teki itu Batman menyimpulkan bahwa petunjuk selanjutnya ada di gedung yatim piatu. Lalu mereka pergi ke tempat itu dan meninggalkan Penguin sendirian. Setelah sampai di tempat itu, Batman dan Gordon diberikan petunjuk melalui video tentang acara amal keluarga Wayne, dan korban selanjutnya dari Riddler adalah Bruce Wayne. Mengetahui itu Batman langsung menelpon Alfred tapi tidak diangkat. Sedangkan di tempat lain Alfred sedang di tempat kerja dan akan membuka sebuah paket yang bertuliskan untuk Bruce Wayne. Alfred membuka paket itu yang berisi bom, ia melemparnya tapi bom itu terlanjur meledak. Panggilan Batman kemudian diangkat tapi ternyata kejadian yang menimpa Alfred itu telah terjadi 1 jam sebelumnya. Alfred terluka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan Bruce mendapatkan pesan dari Riddler bahwa akan menunggunya di neraka. Selina tiba-tiba menghubungi Batman dan mengajak bertemu. Di situ Selina mengatakan bahwa Falcon adalah ayahnya yang telah banyak berhutang padanya. Ia mengenalnya karena dulu ibunya kerja di bar Iceberg. Tapi pada suatu hari, ibunya terbunuh dan pelakunya tidak ditemukan. Ia kemudian hidup di panti sosial. Di situ Selina meminta bantuan untuk mencari Kenzie. Setelah itu Batman menonton video kenapa Riddler ingin membunuhnya. Ternyata ia melakukan itu karena kesalahan ayahnya meminta bantuan pada Falcon untuk membunuh seorang reporter di masa lalu. Bruce kemudian menemui Falcon untuk memastikan kebenaran hal itu, dan ternyata benar. Falcon membantu ayahnya untuk menangani reporter itu. Di situ Falcon juga memberitahu bahwa mungkin saja ayah Bruce terbunuh oleh ulah Salvatore Maroni. Setelah itu ia menemui Alfred dan mengungkapkan kekecewaannya. Karena ayahnya telah tega meminta Falcon untuk menghabisi nyawa orang, Alfred menyanggahnya bahwa semua itu tidak benar. Ayah Bruce meminta Falcon hanya untuk menakut-nakuti, tapi ternyata Falcon malah membunuhnya. Ayah Bruce sebenarnya ingin melapor polisi tapi sebelum melapor ia telah terbunuh dengan istrinya. Lalu Bruce berpikir bahwa Falconlah yang membunuh ayahnya.
tapi Alfred tidak bisa memberikan jawaban pasti tentang itu. I've spent every day searching for. Bruce Wayne melihat ada tanda panggilan untuk Batman di langit. Ia kemudian bergegas dan bertemu dengan Gordon. Tapi ternyata itu bukan pertanda dari Gordon. Mereka langsung ke atas dan melihat Selina sedang menghajar Kenzie. Selina sangat marah kepada Kenzie. Ia kemudian memberikan bukti suara bahwa Kenzie terlibat dalam pembunuhan Annika pada Bruce. Kenzie memberitahu bahwa orang yang disebut sebagai pengadu selama ini adalah Falcon. Sebenarnya Falconlah yang mengatur kota itu selama 20 tahun. Selina ingin menembak Kenzie tapi Batman mencegahnya. Karena Batman ingin ia membalasnya dengan cara lain, Selina masih ingin membunuh Kenzie dan mendorong Kenzie hingga terjatuh. Beruntung Batman masih bisa menyelamatkannya. Ia kemudian langsung mengejar Selina, karena mengira Selina pasti akan membunuh Falcon. Selina berhasil menemui Falcon, sedangkan Batman juga telah sampai di tempat itu. Ketika Selina ingin mengeluarkan pistol, penjaga Falcon datang dan memanggilnya. Ternyata Gordon telah menyerahkan bukti rekaman suara itu ke media. Lalu Selina mendekati Falcon dan mengatakan bahwa ia adalah anak dari Maria Kyle sambil menodongkan pistol. Ia menembaknya tapi meleset karena Batman mematikan lampu hingga Falcon berhasil kabur. Di saat gelap, Falcon memukulnya dari belakang. Beruntung Batman datang dan menyelamatkannya. Falcon kemudian ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Di situ Falcon sempat bertengkar dengan Penguin karena Penguin baru mengetahui bahwa pengadu itu adalah Falcon. Penguin ingin menembak Falcon, dan Falcon tertembak. Tapi tembakan itu ternyata bukan dari Penguin melainkan Riddler yang menembaknya dari jauh. Mereka mengejarnya tapi Riddler telah kabur. Lalu mereka mendapat laporan bahwa seseorang telah turun dari tempat itu dan sedang berada di sebuah restoran. Polisi kemudian segera bergegas untuk menangkap orang itu. Goddamn hands up, you son of a bitch. Stay still. Polisi kemudian memeriksa semua yang ada pada rumah Riddler. Polisi menemukan bukti bahwa Riddler mempunyai akun media sosial dan memiliki 500 orang yang seperti dirinya. Batman menemukan pesan di dalam kandang kelelawar. Pesan itu bertuliskan pengakuanku. Batman mengira bahwa sasaran Riddler selanjutnya adalah dirinya. Gordon kemudian menerima telepon bahwa Riddler ingin menemui Batman di penjara. Riddler's asking for you. Batman menemuinya dan Riddler membicarakan tentang Bruce Wayne. Ia juga menganggap bahwa dirinya bisa bekerja sama dengan Batman agar diingat orang. Tapi Batman menolak hal itu. Ia menganggap Riddler hanyalah orang sinting dan psikopat. Mendengar itu Riddler marah dan memberikan teka-teki lagi dan sepertinya ia telah merencanakan sesuatu. Mendengar itu Batman sangat marah. Batman lalu kembali ke rumah Riddler untuk mencari petunjuk. Lalu tiba-tiba seorang polisi datang. Polisi itu mengatakan bahwa Riddler itu gila karena membunuh wali kota dengan alat karpet. Batman kemudian berpikir bahwa itu adalah petunjuk berikutnya. Ia membongkar karpet yang berada di ruangan itu. Dan benar saja di bawah karpet itu ada tulisan untuk membuka password pada video Riddler. Batman kemudian menonton video itu. Video itu berisi kekecewaan Riddler dengan kota Gotham. Ia telah memasang bom berada di sepanjang tembok laut kota dan akan meledak pada saat malam perayaan pelantikan wali kota yang baru. Tak berapa lama terdengar suara bom meledak. Riddler terlihat senang melihat ledakan itu dari dalam penjara. Riddler juga memberikan pesan pada para pengikutnya untuk bersiap pada hari peledakan itu untuk membuat teror. Evacuation will not be an option. Now when the time arrives, because then it will be you. Di tempat lain, Gordon meminta personelnya untuk mengecek setiap gedung untuk mencari jika ada bom dan mengamankan wali kota terpilih. Sedangkan di atas gedung para pengikut Riddler sudah bersiap dengan senjatanya. Wali kota terpilih tidak mau dievakuasi dan memilih menenangkan massa. Ketika wali kota ingin menenangkan massa ia ditembak para pengikut Riddler. Gordon segera menyelamatkannya. Batman pun datang dan langsung menyerang para penjahat itu. Melihat Batman kewalahan, Selina kemudian ke atas untuk membantu. Ia berhasil menyelamatkannya.
Ketika Batman sedang tak berdaya, seorang penjahat menyerang Selina. Melihat itu, Batman tak tinggal diam dan menyelamatkan Selina. Kemudian Gordon dan personelnya tiba di tempat itu. Gordon lalu menginterogasi penjahat itu dan penjahat itu mengaku sebagai pembalasan. Tiba-tiba mati lampu dan banjir mulai meninggi di tempat itu. Sebuah kabel bertegangan tinggi putus dan terlihat akan mengenai air. Batman kemudian langsung melompat untuk memutus kabel itu. Setelah itu ia kemudian menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir. Esoknya, wali kota terpilih mengajak masyarakat belajar untuk percaya pada pejabat pemerintah yang baru, sedangkan Batman membantu untuk mengevakuasi warga. The city said they can give us the power. Di dalam penjara, Riddler tampak kecewa karena rencananya tak sepenuhnya berhasil. Tiba-tiba terdengar suara dari samping sel dan mencoba menghiburnya. Ternyata suara itu dari suara orang yang mengaku temannya. Mengetahui itu, kemudian mereka tertawa bersama. Batman menemui Selina yang akan pergi meninggalkan kota itu. Selina mengajaknya pergi. Tapi ia hanya diam saja, lalu terlihat lampu tanda panggilan Batman menyala. Selina yang melihat itu kemudian tersenyum dan pamit pergi. Dan film ini pun selesai.